Pengaruh nilai tukar, inflasi, dan suku bunga terhadap bisnis internasional. Yang pertama, ada teori paritas daya beli dapat didefinisikan, yaitu nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik yang akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Formula paritas daya beli adalah formulasi atas persentase perubahan nilai tukar kurang lebih harus sama dengan selisih laju inflasi yang kecil. Jika IH lebih kecil dari IF, maka EF bernilai positif. Jika IH lebih besar dari IF, maka EF bernilai negatif. Bentuk paritas daya beli yang pertama ada absolute purchasing power parity, dan yang kedua ada relative purchasing power parity. Absolute purchasing power parity, teori paritas daya beli versi absolut pada dasarnya adalah perbandingan nilai satu mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Bisa dilihat, berikut ini adalah salah satu contoh purchasing power parity absolute. Yang kedua ada relative purchasing power parity, yaitu bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar seperti bea masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang. Berikut ini adalah salah satu contoh soal relative purchasing power parity. Teori Interest Rate Parity atau IRP dapat didefinisikan, yaitu salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa falas dengan pasar uang internasional, atau dengan kata lain, teori ini menganalisis hubungan antara perubahan kurs falas dengan perubahan tingkat bunga. Teori IRP menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada international money market akan cenderung sama dengan forward rate premium atau discount. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut formula umum rate of return yang akan diperoleh dari investasi atau deposito yang dilakukan di luar negeri adalah sebagai berikut. Secara teoritis, seorang investor akan menginvestasikan atau mendepositokan dana dalam falas apabila rate of return dari luar minimal akan lebih tinggi daripada tingkat bunga dalam negeri. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut ini adalah salah satu contoh dengan menghasilkan P sama dengan minus 0,97 lebih kecil daripada 0 atau negatif, berarti FR mendapatkan diskon. Contoh lain yaitu P mendapatkan hasil 8,49% lebih besar daripada 0 atau positif, berarti FR mendapatkan premium. Teori dampak Fisher International. Teori IFE menyatakan bahwa valuta-valuta asing yang memiliki suku bunga relatif tinggi akan mengalami depresiasi karena suku bunga nominal yang tinggi menandakan ekspektasi inflasi yang tinggi pula.
Sebagai contoh yaitu bahwa investor di AS memprediksikan laju inflasi 6% selama 1 tahun dan pengembalian suku bunga real sebesar 2%, maka suku bunga nominal yang dari sekuritas haruslah sebesar 8%. Derivasi dampak Fisher International menjelaskan bahwa ketika seorang berinvestasi pada negara asal, maka mereka akan mendapatkan pengembalian suku bunga yang ditetapkan oleh sekuritas tersebut, tetapi jika mereka berinvestasi di luar negeri, pengembalian mereka tergantung pada nilai tukar di negaranya dengan di luar negeri. Teori yang mempelajari tentang hubungan antara persentase perubahan spot rate dengan perbedaan tingkat bunga pasar uang di berbagai negara dikenal sebagai IFE, dapat dirumuskan sebagai berikut. Efektif return di pasar uang atau bank luar negeri dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut teori IFE, effective return pada home investment pada dasarnya secara rata-rata akan sama dengan effective return pada foreign investment, sehingga persamaan di atas sama seperti berikut. Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang menghasilkan minus 0,009 sama dengan minus 0,89%, sehingga mendapatkan depresiasi. Perbandingan antara teori PPP, IRP, dan IFE dilihat dari kurs spot dan selisih suku bunga. Jika PPP dilihat dari kurs spot, yaitu suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sebagai reaksi terhadap laju inflasi antara dua negara. Konsekuensinya, daya beli konsumen pada saat membeli barang dalam negeri sama dengan mengimpor barang dari luar negeri. Yang kedua, teori IRP, kurs forward suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan mengandung premium atau diskon sesuai selisih bunga antara dua negara. Karena covered interest rate tidak akan memberikan pengembalian yang lebih baik. Teori IFE, yaitu kurs spot dari valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sesuai dengan selisih suku bunga antar dua negara. Konsekuensinya, dari perspektif investor dalam negeri, pengembalian dari sekuritas pasar uang luar negeri secara rata-rata. Kesimpulan. Yang pertama, teori paritas daya beli atau PPP menjelaskan hubungan antara laju inflasi relatif dari dua negara dengan nilai tukar keduanya. Maksudnya itu, teori PPP menyatakan bahwa nilai tukar equilibrium akan menyesuaikan diri dengan selisih inflasi antara dua negara. Yang kedua, dampak Fisher International atau IFE menjelaskan hubungan antara suku bunga relatif dari dua negara dengan nilai tukar keduanya. IFE menyatakan bahwa seorang investor yang secara periodik berinvestasi dalam sekuritas-sekuritas luar negeri secara rata-rata akan mengambil atau meraih pengambilan yang sama dengan pengembalian yang biasa diperoleh di dalam negeri. Yang ketiga, teori PPP berfokus pada hubungan antara perbedaan laju inflasi dengan pergerakan nilai tukar di masa depan. Maksudnya di sini itu, teori IFE berfokus pada hubungan antara selisih suku bunga dengan pergerakan nilai tukar di masa depan. Sedangkan teori parati suku bunga atau IRP berfokus pada hubungan antara perbedaan suku bunga dengan premium atau diskon kurs forward pada suatu titik waktu tertentu. Dan yang terakhir, jika IRP eksis, convert interest at arbitrage tidak akan menghasilkan excess return. Investor-investor masih dapat mengambil keuntungan dari tingginya suku bunga di luar negeri jika mereka tidak melindungi diri atau tidak menjual valuta dalam pasar forward. Tetapi IFM menyatakan bahwa strategi ini tidak akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Karena nilai tukar diperkirakan akan mengalami depresiasi dengan persentase yang sama dengan selisih suku bunga.
Sekian, terima kasih.